Untuk lebih memahami cerita video ini, silahkan klik tombol subtitle pada video ini agar bisa lebih nyaman dan mengerti dalam mengikuti alur cerita ini. Investigasi selanjutnya, si Director Bones dari DEO di era Infinite Frontier saat ini telah mengungkapkan beberapa detail baru yang mengejutkan tentang pahlawan dan penjahat DC Universe. Salah satu karakter itu adalah Kapten Boomerang, musuh lama si Flash, yang ternyata dia masih mempertahankan mutasinya setelah peristiwa pengambil alihan DC Multiverse oleh Perpetua. Kapten Boomerang telah menyimpan mutasi mengerikan yang dia terima di Dark Knight's Death Metal. Tetapi mengapa dia menyimpannya dan apa artinya bagi DC Universe? Saatnya kita masuk ke file rahasia berikutnya, Infinite Frontier Secret File bagian yang kelima, di mana file yang akan dibahas yaitu Director Bones sendiri yang akan menjadi peran satu-satunya di komik ini. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia @DCIOindo itu namanya. Oke, terima kasih. Kali ini kita berada di komiknya Infinite Frontier Secret File bagian yang kelima dengan judul Truly 2 yang dirilis pada tanggal 16 Juni tahun 2021 dengan jumlah halaman sebanyak 14 halaman. Penulis cerita oleh Stephanie Phillips dan digambar oleh Phil Hester. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Di halaman pembuka ini, kita langsung dihadapkan oleh Director Bones yang mendengarkan rekaman audionya agen Cameron Cash menyebutkan laki-laki ini bukanlah satu-satunya, akan tetapi ada duanya. Director Bones berkata, "Aku tidak peduli jika kau pikir itu belum siap, Mildred." Di halaman pertama ini jugalah kita melihat si Director Bones keluar dari ruangan kerjanya, meminta untuk mengunci kamar tahanan L23. Ternyata ruangan yang dimaksud telah mengeluarkan seorang mutan, dia bernama Kapten Boomerang. Dia menghancurkan dinding penjara di EO yang menyebabkan Director Bones menjadi panik. Sambil mendengarkan audio rekamannya, dia meminta asistennya si Mildred segera dipanggil kembali. Dia akan menangani masalah ini. Satu pertanyaan dalam cerita ini, ada apa dengan Kapten Boomerang yang menjadi sosok yang mengerikan ini? Untuk itu di halaman selanjutnya akan menjawabnya. Beberapa waktu yang lalu, si Kapten Boomerang diinvestigasi oleh Director Bones. Boomerang ditahan oleh Mr. Bones, Direktur Department of Extranormal Operation yang disingkat dengan DEO, sebuah lembaga pemerintah yang bertugas menangani alien dan metahuman. Narasi audio rekaman suaranya si Cameron Cash menjelaskan tentang Direktur Bones yang berperan aktif dalam organisasi yang menangani masalah metahuman dan alien. Sekarang DEO telah memperluas pekerjaan mereka sampai ke multiverse, dan di sini Bones merasa Kapten Boomerang dengan pengalamannya yang ada di multiverse, dia menjadi ancaman potensial karena si Kapten Boomerang yang ditemukan oleh DEO di padang pasir tidak ingat waktunya menjadi monster yang disebabkan oleh hiena. Ya, cerita itu bisa kita lihat di serial Dark Knight's Death Metal. Direktur Bones percaya bahwa Boomerang masih memiliki kekuatan aneh yang diperolehnya selama peristiwa Death Metal, dan untuk itulah dia bertekad untuk membuktikannya. Di saat inilah Direktur Bones bertanya kepada Boomerang pada saat dia menjadi monster. Boomerang menjawab bahwa dia tidak mengingatnya dan dia juga menyangkal semua yang disebutkan oleh Direktur Bones tentang dirinya sewaktu peristiwa di gurun.
Bones kecewa dan tidak percaya dengan keterangan yang disampaikan si Boomerang. Dan saat ini dia yakin bahwa ancaman multiverse selanjutnya akan berhubungan dengan Kapten Boomerang. Kemudian dia pun meninggalkan Kapten Boomerang dalam ruangan investigasinya dan mengaktifkan gas beracun berwarna hijau di dalamnya. Boomerang kesakitan dan dia bermutasi menjadi monster mutant yang mengerikan. Narasi audio pun menjelaskan bahwa Bones sebenarnya dulunya pernah menjadi seorang penjahat, lalu menjadi pahlawan, dan sekarang menjadi seorang birokrat. Bagaimanapun juga dialah Direktur Bones. Dengan segala kemampuan dan pengalamannya, dia telah banyak menjalaninya, yang membuat dunia menjadi lebih baik ataupun menjadi tidak baik. Selanjutnya kita berada di saat sekarang ini, di mana di awal cerita Direktur Bones sedang panik menuju ke ruangan tahanan L23, ruang kejut eksperimental. Karena sekarang ini tepat di hadapannya si Kapten Boomerang yang bermutasi menjadi sosok monster ini sedang menyerangnya. Mereka pun berseteru, saling bertempur. Direktur Bones pun langsung meminta asistennya itu untuk membuka kunci ruangan kejut. Direktur Bones pun langsung meminta asistennya itu untuk membuka kunci ruang kejut eksperimental yang dimaksud. Dia berlari ketakutan dari kejaran monster Boomerang. Monster Boomerang ini ternyata mengeluarkan senjata bumerangnya dari punggungnya, mirip seperti tulang. Ya, dia mengeluarkan senjata itu dari punggungnya lalu melemparkan ke arah Bones. Tentu saja si Bones ini menjadi heran. Ternyata monster itu bisa mengeluarkan senjata bumerang dari tulang punggungnya. Dan ketika dia berada di pintu ruangan tahanan L23, dia mendesak Mildred untuk membukanya. Ketika dibuka, Boomerang yang masih mengejarnya lalu masuk ke dalam ruangan itu. Bones mengelaknya, pintu pun ditutup kembali dan mengaktifkan protokol keamanan di ruangan itu yang menyebabkan Kapten Boomerang menjadi normal kembali. Ketika Bones membuka ruangan, Kapten Boomerang berbicara, mengungkapkan bahwa dia telah mengatasi keadaan tanpa pikiran dari bentuk radiasinya. Namun, terlepas dari apa yang dibicarakannya itu, terlihat tuh kulit Boomerang masih berwarna hijau dan dia tampak lebih besar dari biasanya, walaupun tidak sebesar bentuknya yang sepenuhnya bermutasi. Yang ini menunjukkan status quo baru bagi penjahat Flash. Audio rekaman kembali mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan si Direktur Bones merupakan bagian khusus dari dirinya yang bertujuan untuk menyelamatkan dunia. Baik buruk yang dilakukannya, tujuannya adalah mulia. Akhirnya masalah ini pun berakhir. Dia kembali ke ruangan kerjanya dan berkata, "Apa yang kau tahu bahwa aku tidak tahu, Cash?" Dan cerita pun berakhir. File terakhir yaitu ke-6 akan kita ceritakan, yaitu Psycho Pirates. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, sepertinya Kapten Boomerang telah mendapatkan dan mempertahankan kemampuan metahuman yang dapat dipicu oleh stres. Ya, ke depan Boomerang bisa menjadi bagian penting untuk membantu dunia memahami apa yang akan dibawa kembali dalam cerita Infinite Frontier ini. Pertanyaan utama sekarang adalah, apakah Kapten Boomerang benar-benar sembuh dari mutasinya? Dia terbunuh dalam bentuk mutasinya sebelum multiverse direset di akhir serial Death Metal. Akan tetapi mutasinya masih dibawanya. Bagikan video ini ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian juga dapat menikmati serunya cerita video komik ini. Akhirnya kita berpisah dulu. Tetaplah selalu berpikir positif, jaga kesehatan teman-teman semua. Di rumah saja karena masih musim pandemi dan sekarang lagi hebohnya PPKM. Dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time. Bye.